ini mengenai volume benda putar ya. Volume luas kulit, sorry ya. Kelihatan teman-teman? Terlihat, Pak. Jadi ceritanya kan kemarin kita sudah punya namanya panjang busur ya. Kemarin kan kalau kita ngomong panjang busur seperti ini, kita punya kayak gini, ini X, ini Y, ini 0. Kita panjang busur misalkan dari sini A sampai B, ini Y sama dengan Fx, maka panjang busurnya adalah panjang busur atau S biasanya ya, S sama dengan integral dari A sampai B 2pi Fx dikalikan akar 1 plus F aksen X kuadrat. Ini kemarin adalah panjang busur. Ya. Nah, Anda bayangkan seandainya saya punya benda ini dari A sampai B, Y sama dengan Fx. Ini saya putar. Jadi saya punya garis ini. Saya putar di sini. Jadinya apa? Nah, saya sambil tak share screen teman-teman ya. Kelihatannya. Oke, jadi gini ya. Kelihatannya share screen saya? Kelihatan, Pak. Terlihat, Pak. Ini A sampai B, Y sama dengan F. Ini kita putar pada sumbu X. Hasilnya kan kayak gini. Oke. Kalau kemarin luasan yang diputar, jadinya benda yang kejam. Ya. Tapi kalau hanya garis yang diputar, jadinya kayak kulit ya. Kulitnya saja. Nah, tujuan kita adalah ketika ini, Y sama dengan F ini diputar pada sumbu X, maka akan membentuk luas benda putar. Jadi yang terbentuk adalah luas benda putar, bukan volume, tapi luas. Nah, kita akan menghitung gimana mencari luasnya itu. Gitu. Oke. Nah, dari slide ini, kamu lihat bahwa kita bagi sama yang kemarin ya, bias-bias kayak gini. Sehingga nanti akan kita lihat satu bias. Bias itu ada satu ini ya, satu pembagian ini ya. Pembagian apa ya? Satu pembagian ini ya. Jadi ini berapa bias? 1, 2, 3, 4, 5, 5 bias. Yang masing-masing bias adalah sama. Sehingga kalau kamu bentuk adalah kayak gini, kalau dibagi-bagi. Nah, kita akan menghitung satu aja dulu. Kita ambil satu saja bentuknya kan kayak gini misalkan. Oke. K. Ini K. Jadi kalau ini satu saja di sini ya. Satu saja di sini kamu putar. Kamu akan, misalkan ada titik. Kita ngomongnya dari sini aja, bias yang ini. Satu titik ini kamu putar. Kamu akan mendapatkan apa, teman-teman? Titik diputar itu kamu akan mendapatkan apa? Garis, Pak. Garis, Pak. Panjangnya berapa? Satu putaran dari sini ke sini. Panjang ini. Kalau yang putar. Panjang ini berapa? Panjangnya garis itu loh. Kalau satu titik kamu putar itu panjangnya garis berapa?
Keliling lingkaran, Pak. Iya toh, keliling lingkaran toh. Oke. Jari-jarinya berapa? Keliling lingkaran itu apa? Rumusnya 2 PR. 2 PR. Jari-jarinya ini berapa? Ini ke sini. Ini ke sini berapa? Y. Y sama dengan FX. Jadi ini kan saya tulis 2pi gitu ya. Nah sekarang kalau luas ini asumsinya ini pendek sekali sehingga saya kayak mempunyai hanya kayak gini Cok. Apa ya? Kayak pita. Nah, kayak pita. Gitu. Luas pita ini berapa? Misalkan lebar pita itu adalah delta X. Maka luas pita ini berapa? Kan kelilingnya dikalikan dengan delta X kan? Ya, Pak. Oke. Jadi kan yang pertama kali keliling lingkaran, biasanya ini keliling lingkaran kalau satu ini kan. Satu ini adalah keliling lingkaran. Kalau kita punya luasan berarti luas ini tadi adalah 2pi fx dikalikan delta x gitu ya. Ini. Paham nggak dari sini ke sini? 2pi fx karena dia ada luasan ini punya lebar pitanya itu sebesar delta x maka menjadi 2pi fx delta x. Oke. Halo teman-teman. Oke, Pak. Nah, delta x sendiri di sini adalah ini ya. Ini kan sebetulnya kalau kita ngomong 2pi fx ini jadi luas ini. Saya jelaskan sini. Ini adalah sama dengan yang di sini. Oke. 2pi fx delta sk. Sk adalah delta ini adalah ini ya, delta ini adalah ini. Oke. Nah, delta sk ini adalah 1 plus f aksen x kuadrat delta x. Oke. Sehingga kalau ini tadi keseluruhannya ini adalah dijumlah dari A sampai B. Luasan ini tambah luasan ini tambah luasan ini tambah luasan ini tambah luasan ini. Sehingga menghasilkan sigma 2pi fx kalikan 1 plus f aksen x kuadrat delta xk. Ini apa sih 1 plus f aksen xk kuadrat? Ini apa? Panjang busur, Pak. Panjang busur kan? Berarti kan kalau semuanya dari sini ke sini, ya panjang busurnya ini apa? Panjang busurnya kita tahu 2pi fx 1 plus f ini. Oh bentar, panjang busur. Kok panjang busur? Tadi salah nggak ada ininya ya. Kamu kok ya diam saja toh. Panjang busur nggak ada ininya. Nggak ada 2pi efeknya karena ini udah diputar kalau ini ya. Ini bukan panjang busur. Ini luas ya. Sorry, luas. Salah tadi. Kamu kok ya diam aja. Nggak ada 2pi efeknya ya. 2pi efek itu kan terjadi kalau ini tadi ya. 2pi efek ini. 2pi efek. Jadi kalau panjang busur itu adalah mana ya panjang busur? Nah ini panjang busur ya ini ya. Misalnya kalau mau ngorek kemana ya? Ini panjang busur ini kan ya. Jadi kembali lagi ke gitu. Jadi tadi 2pi efek dikalikan panjang busur keliling lingkaran ini dikalikan panjang busur ini. Sehingga ketemulah yang ini, teman-teman.
Ketemulah yang ini, ketemulah rumus ini. Jadi rumusnya adalah kulit benda putar itu sama dengan 2pi integral A sampai B fx dikalikan akar 1 plus f aksen x kuadrat. Jadi kan ini tadi adalah 2pi fx dikalikan kesininya berapa? Ini adalah panjang busur. Panjang busurnya adalah ini tadi. 1 plus f aksen x kuadrat dx. Jadi menemukannya secara garis besar kayak gitu. Ada pertanyaan? Setelah kita tahu rumusnya ini, ya, rumusnya ini, ingat kalau batasnya pada sumbu x, berarti dx pada sumbu y, dy, tapi rumusnya adalah fungsi y. Sebetulnya, ketika kita sudah tahu rumus ini, jadi ini kalau ini diputar pada sumbu x, sumbu putar adalah x. Kalau sumbu putarnya adalah y, maka kita sama dengan integral c sampai d 2pi fy, ya, maka 1 plus f aksen y kuadrat d. Ini kalau diputar pada sumbu y. Sumbu putarnya y. Ini sumbu putarnya adalah. Kalau sudah caranya mendapatkan rumus ini, kalau sudah tahu, ini nanti kembali persoalannya adalah mencari integral. Contohnya ya, contohnya gini. Jadi yang sulit itu bukan apa-apa, tapi integral. Contohnya adalah contoh. Seperempat lingkaran dikali 1 diputar. Seperempat lingkaran dikali 1 dengan R yang jari-jari sama dengan 1 diputar pada sumbu X. Dapatkan volume, ini kok volume, luas kulit benda putar yang terjadi. Soalnya seperempat lingkaran dikali 1 dengan jari-jari 1 diputar dengan jari-jari R sama dengan 1 ya. 1 diputar pada sumbu X, dapatkan luas kulit benda putar yang terjadi. Ini kan sebenarnya gini ya, gini X, ini Y, seperempat lingkaran kan gini kan ya. Kamu bayangin aja, kalau seperempat lingkaran itu saya putar pada sumbu X, jadinya apa nanti? Jadinya apa? Bola. Setengah bola. Berarti sebetulnya kamu mencari apa sih ini? Mencari luas Permukaan. Setengah bola. Kalau permukaan bola, rumusnya apa? Luas permukaan bola, luas kulit bola. 4pi R kuadrat. Gimana? Luas kulit bola? 4pi R kuadrat. 4pi R kuadrat. Luas kulit bola. Berarti ini nanti kamu harus menghasilkan berapa? Karena setengahnya kan ya. Menghasilkan 2pi R kuadrat. Karena ini setengah luas kulit. Kita udah tahu ini kan ya. Nah, ini nanti hanya untuk mendapatkan saja. Tapi
yang ditanyakan kan seperempat lingkaran dikali 1. Ini kan rumus aslinya. Kita gunakan rumus menggunakan ini coba. Kalau ini R sama dengan 1, ini berarti 1, ini 1, R-nya 1. Rumus bola itu gimana sih? Rumus lingkaran. Kan R kuadrat itu sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. sekarang R-nya sama dengan 1 ya. Nanti 1 sama dengan Y kuadrat plus Y kuadrat. Atau Y kuadrat sama dengan 1 min Y kuadrat. Y sama dengan Akar. 1 min ini ya. Seharusnya kan plus minus kan. Karena akarnya itu bisa akar 1 min Y kuadrat, yang satunya adalah min akar 1 min Y kuadrat kan ya. Karena ada juga kan ya ini. Satunya plus, satunya minus. Ya. Satunya lagi kan gini ya. Y1, Y2-nya kan minus akar 1 min X kuadrat. Ini kan ya. Tapi karena di kuadran 1, kita pilih yang mana? Yang plus kan. Jadi persamaan ini sebetulnya apa persamaannya? Y sama dengan akar 1 min X kuadrat. Jelas ya, kenapa kok enggak yang min yang kita pilih? Tapi plus. Halo. Jelas, Pak. Oke. Yang lainnya tak anggap jelas ya. Terus kita tahu tadi rumusnya kan ya. Berarti kita pilih ini. Y sama dengan akar 1 min. Rumusnya tadi apa, teman-teman? K. Rumusnya kan kita punya. Integral. K sama dengan integral A sampai B, 2B, Fx, akar 1 plus F aksen X kuadrat. Ini ya. Oke. Kita butuh apa? F aksen X-nya sama dengan Y kan? Sudah ada ini. Sekarang F aksen X-nya. Y aksennya berapa ini? Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan turunan akar 1 min kuadrat berapa? Turunan 1 min kuadrat pangkat setengah. Setengah, yuk. Turunannya berapa? Turunan ini berapa? Min 2X. Ini kan 1 min kuadrat pangkat setengah. Berarti turunannya adalah Min 2X. setengah dulu kan ya. Setengah dikalikan ini. Setengah. Setengah. 1 min X kuadrat. Pangkatnya setengah. Min setengah dikalikan turunan ini kan. Min 2X. Min 2X ya. Ya. Sama dengan X. ini min ya. Min X per akar 1 min X. Ini ya. Nah, sekarang kita masukkan dengan ini. Dari berapa ke berapa? Ini kita putar berdua. Di efeknya tadi apa? F itu sama dengan Y sama yuk. Ya, Pak. Ya, Pak. Berapa? Ya. 0 sampai 1, 2pi,
akar 1 min E kuadrat, ini akar 1 plus X kuadrat per 1 min E kuadrat. Sini ya. Bener ya? Akarnya yang bawah hilang kuadrat. Bener ya? Mohon maaf Pak, gambarnya tidak terlalu terlihat Pak, buram Pak. Iya dong. Nah, lihat. Oke. Nah, tulisnya yang terakhir ya. Yang terakhir tadi kan K itu sama dengan integral 0 sampai 1 2pi akar 1 min E kuadrat kalikan akar 1 plus E kuadrat per 1 min E kuadrat. Kelihatan nggak ini? Atau kurang gede? Kelihatan? Kalau di saya jaringan bawahnya jelek Pak, jadinya burung banget Pak. Ya Pak, buram Pak. Kurang? Iya Pak. Mungkin karena jaringan Pak, namanya Pak, buramnya Pak. Kalau di sini udah jelas sekali loh ya kameranya ke saya. Mungkin jaringannya Pak. Coba saya tak pindah koneksi ya. Baik Pak. Tes, kelihatan? Halo? Masih sama, Pak. Masih sama Pak. Nggak, yang coba tak atur ini ya. Tambah buram ini ya. Ini. Masih buram tak? Masih Pak. Mungkin jaringannya mau lagi kurang bagus. Apa yang bisa saya lakukan ini? Ini Sudah, Pak. ya, lumayan ya. Sudah Pak. Gini ya. Sudah jelas Pak. Oke. Terus ngapain kita tadi ya? Oh, ini ya, menyelesaikan ini ya. Ini kalau kita sama penyebutnya 0 sampai 1, 2pi akar 1 min E kuadrat akar 1 ini kalikan 1 min E kuadrat 1 min E kuadrat plus E kuadrat per 1 min E kuadrat ini ya. Oke. 0 sampai 1 2pi akar 1 min E kuadrat ini tinggal akar 1 per 1 min E kuadrat. Gini ya. Iya, Pak. Ini berarti kalau ini saya masukkan ke akar kan saya kuadratkan ya ini. Berarti kan 0, 1. Kalau ini saya keluarkan dari akar, berarti kan saya coret ini. Iya, Pak. Paham? Ini menjadi apa ya? Ini tak keluarkan dari akar atau ini saya masukkan sampai akar sama saja. 2pi akar 1 min E kuadrat ini kalikan 1 per akar gitu kan ya.
Kita coret, tinggal 0 sampai 1, 2 pi dx ya. Oke. Hasilnya berapa ini? 2 pi x ya. Batasnya 0 sampai 1. Sama dengan satunya masuk 2 pi 1 min 0. Hasilnya sama dengan 2 pi. Artinya sama. Ini kan sama dengan gambarnya tadi kan. Ya, tadi kan seperti ini ya. Seperti ini itu setengah luas bola. Sama dengan 2 pi r kuadrat kan. R-nya berapa tadi ini? 1, Pak. 1. Berarti luas permukaannya ini berapa? Luas permukaan atau K ya. Sama dengan 2 pi kali K. 1 kuadrat. 1 kuadrat. Sama dengan 2 pi. Sama hasilnya ini 2 pi. Paham ya? Jadi enggak menyalahin aturan ya. Sama 2 pi. Karena luas setengah bola itu adalah 2 pi. Hitung menggunakan formula yang ini tadi, kita menggunakan function ini, y sama dengan 1 min e kuadrat, hasilnya juga sama. Itu pertanyaan. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Jelas, Pak. Pak. Permisi, Pak. Mic-nya masih di mute, Pak. Ini, cari luas kulit benda putar y sama dengan x dari 0 sampai dengan 2 diputar pada sumbu y. Dari y sama dengan 0. Sorry. Dari y sama dengan 0 sampai dengan y sama dengan 2 diputar pada sumbu y. Jadi bentuknya kayak apa nanti? Bentuknya kayak, awalnya kan gini ya. Ini y sama dengan x ya. Putar di sini. Saya mencari ya. Tengah sini. Bersini. Jadi nanti menjadi kayak luas apa ini ya? Luas es krim. Silakan ya, Pak. Luas kerucut ya, kerucut terbalik. Coba dikerjakan ya, teman-teman.
Sudah selesai masalahnya? Halo teman-teman. Ya lah. Apa? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Berapa jawabannya? Sudah, Pak. 2/2. 4/2 pi. Ini sederhana banget. Akar 2pi. Akar berapa? 4/2. 4/2 pi. 4/2 pi. 4/2 pi, Pak. 4 akar 2 pi. Oke, saya rasa tidak ada masalah. Oke. Tidak ada masalah kan, ya gampang itu. Oke, kita lanjutkan yang titik berat ini ya. Titik berat untuk ini. Sambil kamu lihat buku kamu halaman 177 ya teman-teman. Dari buka ya halaman 177. Jadi misalkan ini adalah kepingan datar gitu ya. Jadi Anda tidak ini adalah titik massa ya. Titik berat itu titiknya seberapa ya KWD gitu ya kali ya. Nah, tujuan kita adalah misalkan kita ada benda. Ini jelaskan ini. Gampangannya ya. Misalkan kamu punya triplek. Titik berat itu kamu mendapatkan gitu ya. Kamu mencari titik. Kalau titik itu misalkan ini benang kamu paku di sini, kamu gantungin kayak gitu. Itu bisa seimbang. Paham? Oh ya. Iya, Pak. Jadi posisinya di mana ini kalau kamu gantungin biar seimbang? Di tengah, Pak. Di pas tengah-tengah ini ya. Kalau ini saya buat diagonal kayak gini, maka saya lubang di sini, saya kasih benang, saya gantungkan gitu kan akan menjadi apa? Seimbang. Asalkan apa? Kalau bahannya yang separuh ini besi gitu, yang separuh triplek, apakah pas di tengah? Tidak. Tidak. Berarti syaratnya di tengah itu harus apa? Bahannya sama. Alias bahasa kerennya adalah densitasnya harus Uniform. sama atau homogen, uniform ya, seragam seluruhnya densitas. Densitas itu biasanya nulisnya adalah kayak gini, caranya itu. Oke. Kalau lingkaran supaya saya gantung itu pas di tengah itu rata imbang itu di mana? Di pusat lingkarannya ya, pusatnya ya. Inilah titik berat. Tidak bisa bayangin? Bisa, Pak. Nah, yang jadi masalah kalau kita punya benda dan gini dari sini sampai sini. Ini Y sama dengan Fx. Ini A, ini B. Oke. Titik berat ini di mana? Tahu ya, ini triplek kayak gini. Bentuknya itu kayak gini. Kamu ingin mencari titik, nanti kalau benangmu itu kalau taruh di mana ya? Misalkan kamu paku terus kamu angkat kayak gitu, angkat itu. Benda ini kayak gini, benda ini tadi bisa imbang.
ditaruh di mana? Ya, tahu permasalahannya. Tahu ya masalahnya. Nah, titik di mana Anda mendapatkan ini ketika nanti kamu angkat itu seimbang, itu dinamakan titik berat. Paham ya? Tujuan kita adalah mencari titik di mana benda kayak gini tadi seimbang. Kalau bendanya kayak gini gampang, kayak gini gampang. Bendanya misalkan apa ya, segitiga kayak gini, nanti kan bisa ya. Ini kan biasanya ya, terus ditaruh ini. Nah, titik beratnya di sini kan ya. Nah, kalau bendanya itu ngawur, kayak gini, titik beratnya gimana? Susah kan? Susah, Pak. Susah, Pak. Makanya ini sering digunakan di teknik ya. Di teknik sangat sering dipakai. Makanya ada cara. Ini dulu teorinya ya. M massa itu adalah, kalau ini ada pengen kayak gini, adalah semua massa ini dijumlahkan. Ada sigma MK. Momen statis, kita dapatkan dulu momen statis. Terhadap sumbu X adalah Y kali M1, Y2 kali M2, dan seterusnya. Jadi kalau ada benda kayak gini, apa? Titik ini momen statis terhadap sumbu Y adalah M ini dikalikan X. M1 kalikan X1. Tambah M2 kalikan X2. Jadi momen statis titik ini terhadap sumbu Y. Kalau momen statis titik ini terhadap sumbu E, maka M2 dikalikan jarak dari titik ini ke sini berapa? Y2. Momen di titik M1 terhadap sumbu E berapa? Ya, M1 dikalikan jarak dari sumbu E ke M1 alias Y1. Gitu ya. Itu muncul kayak gini. Terus asumsikan M berkedudukan di titik Z, X, Y. Maka sifatnya adalah X kali M sama dengan MY dan Y kali M sama dengan MX. Artinya ini sudah formula gitu ya. Ini misal ini Z itu adalah X, Y. Jadi Z itu sama dengan X, Y. Maka sifatnya MY itu sama dengan X dikalikan dengan X. MX itu sama dengan Y dikalikan X. Jadi titik berat pada sumbu X adalah MY. MY tadi apa? Momen statis terhadap sumbu Y. M itu apa? Massa. Terus ordinat dari titik berat adalah MX. Absis titik berat adalah momen statis terhadap sumbu Y dibagi seluruh massa. Ordinat titik berat adalah momen statis terhadap sumbu X dibagi seluruh massa. Nah, dari sini
Sini. Itu MJ tadi itu kan sama dengan X1 kali M1 tambah M2 kali M2 kali X3 kali M3 dan seterusnya. Terus sama dengan XK kali MK. Maka ini sama dengan sigma XK kali MK. MX-nya adalah sigma YK kali MK. Jadi bentuknya kayak gini. Baik. Ini tidak usah. Titik berat benda datar homogen. Misalkan ini cara mencarinya saja. Cara mencarinya sama teman-teman. Tujuan kita tadi kan mencari titik berat ini. Kita udah tahu berbagai rumus. Berbagai rumusnya. Titik berat ini. Nah, cara mencari titik beratnya gimana? Sama, kita bagi bias-bias ya. Jadi kalau ada benda kayak gini tadi, ini B, kita cari satu titik benda sini. Karena bentuknya ini adalah, kita ambil bias sedikit, bentuknya adalah segi 4. Maka titik beratnya kan di sini. Sini ya. Kalau ini Y sama dengan Fx, titik berat ini, kan posisinya di sini ya. Tingginya ini berapa sih ini? Tingginya berapa? Tinggi sini berapa? Iya, Pak. Ini sini. Kelihatan ya? Menginjak ini ke sini berapa? Ini ke sini berapa? Samanya Y sama dengan Fx. Tinggi ini ke sini berapa? Tinggi ke sini berapa? Di sini. Berapa? Bingung ya? FB. X-nya sama dengan B berarti menjadi FB. Tinggi ini ke sini? FX juga. Kalau ini ke separuhnya, ini kan titik beratnya berada di separuhnya. Ini ke sini berapa? Setengah FX. Oke, sip. Jadi ini itu adalah setengah. Nah, paham dulu ya. Terus di sini slide saya kelihatan ya, slide saya. Di sini Lihat, Pak. massa itu sama dengan luasan dikalikan dengan luasan ini, dikalikan dengan densitas. Jelas? M sendiri itu sama dengan luas dikalikan dengan densitas. Jadi, kalau kita punya luasan yang kecil ini adalah densitas kalikan delta Y. Kalau kita punya daerah kayak gini tadi, dari A sampai B, ini Y, ini X, ini Y sama dengan Fx. Misalkan ini densitas luas berapa? M-nya berapa? Jika
delta. Jika delta sama dengan delta, maka massa seluruh bagian ini berapa? Massa sama dengan densitas kita kalikan luasannya. Luasannya ini berapa? Luasannya. Delta dikalikan integral dari A sampai B, Fx. Itu ya. Jadi rumus ini diperoleh dari mana? Oke. Sementara itu, kita tadi tahu bahwa M-nya sudah ketemu. Sekarang MY. MY adalah momen statis titik berat terhadap sumbu Y. M adalah momen statis titik berat terhadap sumbu X. Oke, kita lihat. M-nya sudah tahu kita. M-nya adalah ini. Delta integral A sampai B Fx. Sekarang Mx. Momen statis titik berat terhadap sumbu X. Itu kalau kita lihat, kalau hanya di titik ini, titik M1, itu berarti sama dengan momen statis jarak ini ke sini adalah setengah Fx dikalikan M1. Sementara ini nanti akan kita bagi-bagi, teman-teman. Ini hanya satu bias. Berarti untuk bias berikutnya nanti gini juga. Separuhnya berapa, separuhnya berapa, separuhnya berapa, separuhnya berapa, kayak itu. Sehingga totalnya nanti, total Mx-nya sama dengan sigma setengah Fxi kalikan M. I sama dengan 1 sampai N. Oke. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan dari sini satu. Mx itu sama dengan, kalau ini menjadi kaidah N-nya, karena banyak sekali N-nya, maka menjadi integral dari A sampai B setengah Fx kali itu, teman-teman. Setengah Fx kali ya, M ya, MDX. Pada M-nya tadi apa? Dari sini M-nya adalah delta, ini tadi ya. Nah ini integral A sampai B Fx. Jadi, setelah kita tahu, ini kan momen statis ya. Momen statis terhadap sumbu Y itu adalah Mx per N. Y itu sama dengan Mx per N. Tadi rumus kita. Sama dengan, kalau Mx-nya adalah setengah Fx kalikan M dx. Di sini Mx ini. Karena M sendiri adalah Fx dx. M itu adalah Fx dx kan ya, integral ini. Ini kan dikalikan ini ya. Sini dikalikan ini. D sama dengan Y itu
sama dengan integral A sampai B setengah fx dikalikan fx dikalikan densitas dx dibagi m-nya tadi apa? Densitas integral A sampai B fx dx sama dengan ini setengah sama deltanya saya keluarkan, setengah integral dari setengah delta integral fx kuadrat ya, kuadrat dx per densitas integral A sampai B fx. Itu teman. Jadi sama dengan densitasnya kita coret, tinggal setengahnya saya keluarkan, setengah integral A sampai B ini fx kuadrat dx dibagi integral A sampai B fx dx. Inilah y. Loh, kok rumusnya gini di buku? Buku ini ya. Ingat fx itu sama dengan apa? Fx itu sama dengan y. Jadi ini sama dengan kalau ditulis ya, y sama dengan setengah integral A sampai B y kuadrat dx per integral A sampai B y dx. Ini teman. Caranya kayak gitu caranya. Jadi, sementara yang X-nya, ini tadi kan Y barnya, ordinat tidak berat. Y barnya itu, X barnya itu. X barnya itu sama dengan integral A sampai B, X fx punya ya, dx per integral A sampai B, fx. Atau fx karena y sama dengan fx, maka bisa kita tulis x itu sama dengan integral A sampai B x y dx dibagi integral y. Dan ketemu. Jadi rumus akhirnya itu apa? Rumus akhirnya ya ini. Rumus akhirnya tak tulis di sini ya. Rumus tidak berat. X dulu. X itu sama dengan integral A sampai B X fx dx per integral A sampai B fx dx. Y-nya sama dengan setengah integral A sampai B apa tadi? X fx kuadrat dx per integral A sampai B fx dx. Ini teman-teman. So, rumus tidak berat. Halo? Ya, Pak. Ada pertanyaan? Sambil kamu lihat di buku ya. Jadi tadi saya hanya menceritakan dari mana buku itu mendapatkannya. Gitu ya teman-teman ya. Ya, Pak. Nah, gimana kalau bendanya itu dua gitu ya. Nah, bendanya kayak gini. Setelah kita tahu rumusnya ini dan ini,
kalau bendanya itu bentuknya gini, kalau ini yang kita bahas yang ini tadi kan bentuk bendanya gini, batasnya gini kan ya, ini Y, ini X. Batasnya adalah pada sumbu X, ini A sampai B, ini Y sama dengan X. Gini. Nah, kalau bendanya itu dibatasi oleh dua buah kurva, satunya ini gini, ini apa itu? Satunya itu gini, A, B. Yang ini adalah Y1 sama dengan F1X. Yang ini ya, ini adalah Y2 sama dengan F2X. Anda dicari mencari titik berat ini. Nah, dibatasi oleh ini sama ini. Dan garis A sampai dengan garis B. Jadi Z-nya di sini. Z. Z sama dengan X, Y. Dan ini. Jelas ya? Kalau benar seperti ini, dari rumus ini tadi, sama saja. Nanti tinggal ini F atas kurangi bawah ya. Y bar sama dengan F1X dikurangi F2X kuadrat per Fx1 min Fx2. Itu aja. X-nya adalah X dikalikan Fx1 kurangi Fx2 per Fx1 min Fx2. Jadi kayak gini. Ya. Jadi, kalau bendanya seperti ini, maka X-nya itu sama dengan integral A sampai B, X dikalikan F1X min F2X dx di integral F1X min F2X dx. Sementara Y-nya, ini Y-nya ya, ini X-nya, kebalik. Coba yang di buku itu ada yang salah cetak ya. Yang ini Y ya. Ini Y ya teman-teman. Y-nya itu sama dengan setengah integral F1X kuadrat min F2X kuadrat. Dx dibagi integral A sampai B F1X min F2 dx. Ini ya, kalau bentuknya kayak gini. Gitu kawan. Silakan Anda lihat di buku itu halaman 177 sampai dengan 183. Jadi apa yang kita bicarakan tadi sampai di sini itu halaman 177 sampai 183 dalam rangka mencari titik berat, baik benda yang dibatasi oleh sumbu X atau benda yang dibatasi oleh dua buah kurva. Jelas ya? Baik, contoh-contohnya nanti kita berikan di pertemuan berikutnya ya teman-teman ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke. Sudah berabsen ya tadi ya? Sudah, Pak. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Oke.
Oh iya, belum selesai ya. Sampai jam berapa sih? Sampai jam 3 lebih kan ya? Saya kira udah selesai tadi. Oh, dikirain mulainya jam 1. Kayaknya kan jam 1:30 ya. Dan contoh sekalian ya teman-teman ya. Nah, Sampai jam 3 toh? Jam 3 lebih dikit kan ya? Iya, Pak. ya Pak. Lupa saya tadi. Contohnya gini, contohnya yang langsung di dua ini. Kalau ada setengah lingkaran. Contoh. Cari titik berat tepung datar homogen berbentuk 1/4 lingkaran dengan jari-jari 1. Cari titik berat tepung datar homogen berbentuk 1/4 lingkaran dengan jari-jari 1 di kuadran 1. Jelas soalnya? Jelas, Pak. Jadi kan kalau kita gambar, kita punya X, punya Y, bendanya kayak gini ya. Ini jari-jarinya 1. Anda disuruh mencari titik berat benda ini. Tepung datar ini. Posisinya kita nggak tahu, tapi pasti nanti ada di garis ini kan ya. Ada di garis Y sama dengan X kan ya. Pasti kalau nggak di sini, di sini, di sini, di sini gitu kan ya. Nggak mungkin kan di sini. Nggak mungkin kan di sini. Ini loh, benda bentuknya kayak gini. Kalau digantung supaya seimbang itu di mana? Pasti di sini kan. Entah di sini, entah di sini, entah di sini gitu. Jadi misalkan di sini. Jadi kamu mendapatkan Z sama dengan X, Y. Yang menguntungkan di sini apa? Di sini yang menguntungkan adalah X-nya pasti akan sama dengan Y. X bar sama dengan Y bar. Jadi kamu cari satu aja cukup. Y barnya atau X. Tadi persamaannya apa nih? Persamaan ini, lingkaran ini di kuadran pertama. Y sama dengan Y sama dengan akar 1 min X kuadrat. Sip, mantap. Ini. Oke. Nah, berarti kita pakai rumus yang mana? Ya, karena batasnya adalah ini. Ya. Enggak, ini kan bukan dua kurva ya, hanya satu kurva saja. Kita bisa pakai rumus yang oke. Di sini ya. Kita cari. Masukkan rumusnya. Terserah kita cari X-nya apa kita cari Y-nya. Sama saja. Kita kan sudah punya persamaan ya. Y sama dengan Fx adalah akar 1 min X
kuadrat. Kita cari X-nya ya. Jadi X-nya itu sama dengan integral dari 0 sampai 1 X dikalikan fx akar 1 min X kuadrat dx dibagi integral 0 sampai 1 akar 1 min X. Balik lagi, selesaikan ini, teman-teman. Selesaikan ini pakai apa? Selesaikan ini. Halo. Misalkan integral X kali 1 min X kuadrat dx. Disubstitusi, Pak. Ya, silakan, ayo, selesaikan. Saya ambil contoh tadi mana? Nggak ada di sini. Nggak ada. Ayo, selesaikan ini. Kamu dapatkan X saja dah, cukup nanti. Pakai substitusinya apa? Balik kan? Jadi artinya nanti pekerjaan kita di sini adalah pekerjaan menyelesaikan integral. Kamu substitusi apa, teman-teman? U sama dengan 1 min X kuadrat. Sama dengan 1 min X kuadrat. Yang bawah gimana ngerjakannya? Integral 1 min X kuadrat itu apa sih? Itu integral dasar itu kan? Integral dasar ini. Ada yang tahu? Nggak apa? Lu. Misalkan, Pak. Ya, integral 1 min X kuadrat itu kan yang di bawah itu kan sudah langsung ada hasilnya. Toh. Itu integral dasar, teman. Kamu balik lagi, kamu misalkan kamu nanti panjang juga, walaupun ketemu seharusnya kamu udah hafal integral 1 min X kuadrat itu. Coba kamu lihat halaman Diubah jadi sin theta, Pak. nah, satu min X kuadrat itu. Nah, ini halaman 97. Yang atas ini disesuaikan sendiri ya. Jadi yang atas itu misalkan A, yang bawah itu B ya. Yang A gimana selesainya? A sama dengan integral X akar 1 min X kuadrat dx. Ini gimana solusinya? Membuat misal, Pak. Ya, misal U sama dengan berapa? Gimana ini?
1 min X kuadrat. Min X kuadrat. DU sama dengan min DX gitu ya. Ya. Jadi A sama dengan integral ini akar U dikalikan, ini akarnya kan X ya. Setengah Iya, Pak. ya. Min setengah ya. Nyambung. Min setengah DU ya. DX-nya sama dengan DU per DU per min 2. 2X gitu ya. Berarti ini X kalikan DU per min 2X ini ya. Ini coret. Jadi hasilnya adalah integral min akar min setengah ya. Min setengah akar U DU sama dengan min setengah kalikan U pangkat setengah, integralnya setengah tambah 1, 3/2 ya, 3/2, U pangkat 2/3. Ini sama dengan 3/4, U-nya tadi apa? 1 min X kuadrat pangkat, ini ya. Ada minnya, Pak. Ya, min. Ini ya. Terus yang B. Akar 1 min X kuadrat. Ini substitusinya. Substitusi. X sama dengan sin U gitu ya. Sin theta. Ini. Iya, Pak. Dx sama dengan theta d theta. Ini ya. Jadi integral akar 1 min X kuadrat dx itu sama dengan integral akar 1 min sin kuadrat theta dikalikan dx. Dx-nya adalah cos theta d theta. Ini. 1 min sin kuadrat apa? Cos kuadrat di akar sama dengan integral cos kuadrat theta d theta. Gini ya. Lu. Iya, Pak. Terus integral cos kuadrat itu berapa? Aduh. Sin 2x/4 tambah x/2. Ini kalau nggak bisa kamu reduksi ya, pakai rumus reduksi ya. Atau kamu jadikan cos kuadrat theta itu sama dengan berapa? Jadikan sudut ganda Cos 2x plus plus 2x 1 plus 1. per 2. Ya. Setengah dalam kurung cos 2x plus 1 kan ya. Ya, Pak. Enak mana? Terserah ya. Sama dengan integral cos apa? 2 theta 2x tambah 1. Theta tambah 1. per 2 d theta. Gitu kan ya. Ya, Pak. Hasilnya panjang banget ini. Ini kayak gitu tapi panjang banget. Integral setengah integral cos 2 theta min 1 d theta. Hasilnya setengah cos 2 theta, integralnya adalah sin 2 theta. Ya.
Kalikan 2 ya. Halo? Integral cos 2 theta, setengah sin 2 theta ya. Iya. Min 1 d theta, Theta. sama dengan 1/4 sin 2 theta min setengah theta. Ya. Terus siapakan? Kita kembalikan kan ya. Karena tadi kamu memisahkannya X sama dengan sin theta. Jadi kalau kita punya kayak gini, ini adalah theta. Ini sin itu apa? Depan miring. Depan miring. Ini 1 ya. Ini berarti depan miring. Ini sin theta sama dengan X. Ini X ya. X ini 1. Berarti ini Akar 1 min X kuadrat. Oh, ngapain kok gini ya? Tetanya sudah gini. Berarti ini sama dengan ini sin 2 theta. Tetanya sin X-nya sebenarnya sin theta. Theta adalah arkes sin X ya. Iya, Pak. Tadi mau ngapain sini? Ini sampai di sini. Kembalikan ke X ya tadi. Integral ini sama dengan ini. 1/4 sin 2 theta. Min sin theta. Terus X-nya sama dengan sin theta. Tetanya sama dengan arkes sin X. Sin 2 theta sama dengan 2 sin theta cos theta ya. Sin 2 sin theta cos theta min setengah theta 1/4 2 sin theta 2 sin theta berarti berapa Rek? Kalau X sama dengan sin theta 2 sin theta berarti sama dengan 2X ya. Bener nggak ini? Dua X kalikan cos theta-nya adalah berapa ini? Akar 1 min X kuadrat. Akar 1 min X kuadrat. Min setengah theta. Theta-nya adalah Arc sin X. setengah atas sin X. Oke. A-nya sudah ketemu, B-nya sudah ketemu. Jadi X kayak tadi enak yang kedua ya. Ngapain ya? Tadi yang kedua kan kita kuadratkan habis selesai. Kacau ya. Kita cari yang susah ini. Kita mempersulit diri ya. Nggak apa-apa. Tadi rumus yang ini. Astaga, ngapain ya kita tadi mempersulit diri? Kan rumus yang kedua ini kan f kuadrat kan ya. Tadi dikuadratkan kan akar, selesai kan? Kita cari y-nya, selesai. Halo, apa maksud saya? Kita mempersulit diri karena kita mencari x-nya. Lebih enak kita cari y-nya kan? Karena fungsinya kan y sama dengan akar 1 min x kuadrat. Dikuadratkan yang atas selesai, yang bawah ya sama saja, tetap ini ya. Tapi kan kita tahu yang bawah itu adalah seperempat lingkaran, luas seperempat lingkaran. Kan seperempat pi r kuadrat. Nggak apa-apa, kita cari jalan panjang ini. Ini Rek. Jadi X-nya tadi sama dengan A per B ya. A per B sama dengan A-nya tadi
Tadi berapa A-nya tadi? A-nya tadi yang mana? Ini ya, min 3/4 ya. Min 3/4 1 min X kuadrat pangkat 2/3 per, oh iya batasnya ini belum dibataskan ya. Batasnya adalah 0 sampai 1, yang bawah kalau X sama dengan sin theta, oke, X-nya 0, oh, ini bisa kita masukkan karena sebetulnya kita nggak usah pakai kayak gini bisa teman-teman. Karena X sama dengan sin theta nggak usah kita kembalikan ke X, tapi kita masukkan. Kan batasnya 0 sampai 1 ya. 0 sampai 1 X-nya. Jadi saat X-nya 0, tetanya 0, saat X-nya 1, tetanya adalah setengah pi. Bisa seperti itu teman-teman. Nyambung nggak kamu? Jadi ini hasilnya adalah ini, batasnya adalah ini, tapi batasnya adalah 0 sampai setengah pi. Paham nggak? Paham, Pak. Enggak terurut, bisa kemasukan gini. Jadi nggak usah kita kembalikan ke X kayak gini. Ini ya, sorry. Nggak usah kita kembalikan ke X ini, nggak apa-apa. Tapi batasnya kita jadikan theta. Gitu teman-teman. Itu akan lebih mudah. Jadi kalau kita perempat pi. Udah. Berarti yang bawah itu berapa? Yang bawah itu 0 min 1/4 pi. 0 min 1/4 pi. Min 1/4 pi. Sudah ketemu sebetulnya. Yang bawah itu min 1/4 pi, teman-teman. Hasilnya. Yang atas itu satunya masuk 0. Apa ini? 1 yang atas itu ini 0. 1 masuk 0, 0-nya masuk 1 ke 1. Yang atas itu min 3/4 per yang bawah itu min 1/4 pi. Ini teman. Jadi hasilnya adalah ini tadi loh ya. Jadi kita nggak usah sampai di sini. Nggak usah sini. Ngopsi. Tapi batasnya ini karena tadi kan integralnya itu kan 0 sampai 1 apa tadi ya? Akar 1 min X kuadrat gitu kan ya. Batas ini itu kan batas pada X ya. Ini X sama dengan 1 dan X sama dengan 0. Kalau kamu misalkan X-nya sama dengan sin theta, maka saat X sama dengan 0, maka tetanya sama dengan 0. Ya, saat X sama dengan 1, tetanya itu sama dengan setengah pi. Jadi hasilnya ini tadi 1/4 sin 2 theta min setengah theta, itu batasnya menjadi 0 ini sampai dengan setengah pi. Jadi ketemunya ya sudah kita masukkan aja batasnya. Itu 1/4 pi. Yang atas tadi masukkan 3/4 pi. Min. Sehingga ini ketemunya adalah 3/pi. 3/4 per 1/4 pi. Berarti 3 per coret-coret 3/pi. 3/pi. Itu teman-teman. 3/pi. Udah, X-nya adalah 3/pi. Nanti kita cek kembali ya di pertemuan berikutnya ya. Kita cari, ini kan mencari X-nya ya. Nanti lebih sederhana kita cari Y-nya. Halo? Baik, Pak. Ya, Pak. Hasilnya nanti sebenarnya itu X sama dengan Y. Y-nya seharusnya kalau ini benar sama-sama 3/pi. Nah, kita lihat aja. Dari penasaran saya ya. Y itu kan sama dengan setengah integral 0 sampai 1 apa ya? Y kuadrat ya. Fx kuadrat dx per plus ini deh, integral 0 sampai 1 fx dx sama dengan setengah 0 sampai 1 fx kuadrat
Berarti 1 min E kuadrat dx per yang bawah itu adalah luas seperempat lingkaran. Luas seperempat lingkaran itu berapa? Luas, ya, karena tadi kan itu luas seperempat lingkaran itu seperempat PR kuadrat ya. Berarti yang bawah itu adalah, kalau kamu tulis kan gini ya, integral 01 akar 1 min E kuadrat dx. Yang bawah itu adalah luas seperempat lingkaran. Ini hanya untuk ngecek aja ya. Enggak nanti 3. Oke. Semoga teman-teman bisa mengikuti. Kalau nggak bisa nanti minggu depan kita lanjutkan. Berarti Y itu sama dengan setengah dikalikan 0 sampai integralnya 0 sampai 1 min kuadrat, integralnya adalah tadi X min sepertiga X pangkat 3, batasnya 01 per yang bawah adalah luas seperempat lingkaran itu berapa? Seperempat PR kuadrat ya. R-nya adalah 1, berarti seperempat pi ya. Sama dengan setengah dikalikan satunya masuk 0, satunya masuk, yang atas itu adalah 1 dikurangi sepertiga, 2 per 3 min 0, 2 per 3 per seperempat pi, sama dengan, ini coret, bisa coret, saya coret, bentar ya, setengah kali 2 per 3 per seperempat pi. Coret-coret. Berapa ini ya? Setengah kali 2 per 3. Sepertiga per, enggak cocok ya. Ini coret setengah kali ini. Setengah kali ini sepertiga per seperempat pi. Bentar ya, kok hasilnya berapa ini? 4 per 3 pi. 4 per 3 pi ya? Iya. Bentar. Yang tadi kok kita dapatkan berapa tadi? 3 per pi ya? Oke. Nanti kita cek ya. Kita di pertemuan berikutnya aja ya, teman-teman. Ya. Seharusnya sama, seharusnya. Berarti ada hitungan kita yang salah. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya, teman-teman ya. Kita cek yang ini. Baik, So, sambil kita belajar menyelesaikan integral tadi ya, substitusi trigonometri ya. Baik, Pak. Oke, sip. Kan minggu depan offline kita ya. Ya, Pak. Ya, Ya, Pak.